Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang metode AHP. Nama kelompoknya ada Vidya Nuraini, saya sendiri Enisa Rahma, dan Oktaviana Kusuma Wardani. Yang pertama ada kuesioner dari kita bertiga sebagai respondennya. Ini ada kuesioner dari Vidya Nuraini, bisa dilihat dari disiplin pribadi sama berkomitmen pada tujuan. Dia lebih memilih komitmen tujuan lebih penting sedikit dari disiplin pribadi. Terus ada memiliki keterampilan komunikasi lebih penting daripada disiplin pribadi, dan seterusnya. Dan di bawahnya ada hasil kuesioner dari saya sendiri, bisa dilihat hasilnya. Selanjutnya paling bawah ada hasil kuesioner dari Oktaviana Kusuma Wardani. Selanjutnya, studi kasus kita adalah seorang manajer HR di perusahaan logistik akan menganalisis proses perekrutan pegawai baru yang akan menempatkan posisi supervisor di perusahaannya. Hal yang menjadi pertimbangan untuk calon pegawai baru adalah disiplin pribadi, berkomitmen pada tujuan, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan memiliki sikap pelayanan, diantaranya care, courtesy, concern, friendliness, and helpfulness. Terus buat penyelesaiannya dilanjutkan oleh rekan saya, Vidya. Selanjutnya mengenai penyelesaian dimulai dari langkah pertama, yaitu mengidentifikasi masalah dengan tujuan merekrut pegawai baru untuk posisi supervisor dengan kriteria yaitu disiplin pribadi, berkomitmen pada tujuan, komunikasi yang baik, dan memiliki sikap kepelayanan. Kita memiliki alternatif yaitu calon A, calon B, calon C, dan calon D. Untuk struktur hierarki dapat dilihat sebagai berikut ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu matriks perbandingan. Matriks perbandingan di sini didapatkan karena disiplin pribadi tidak dapat dibandingkan dengan disiplin pribadi, begitupun dengan yang lainnya yang ditandai dengan warna merah, kita beri bobot 1. Selanjutnya, untuk nilai disiplin pribadi yang berkomitmen pada tujuan, kita beri angka 5. Ini didapatkan dari nilai geomin yang ada dari hasil kuesioner yang telah kita kerjakan sebelumnya. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu menemukan tabel normalisasi. Tabel normalisasi ini didapatkan dari nilai total yang ada di matriks perbandingan sebelumnya. Di total nilai matriks perbandingan dibagi dengan 9,15, begitu pula sampai selanjutnya. Nah, untuk langkah kelima akan dilanjutkan dengan rekan saya, Oktaviana Kusuma Wardani. Langkah kelima yaitu untuk menentukan nilai eigenfaktor. Nilai eigenfaktor sendiri didapatkan dengan cara menghitung rata-rata baris, kemudian dikali oleh matriks awal yang geomin tadi. Maka akan didapatkan hasil yaitu 0,12 untuk disiplin pribadi dan disiplin pribadi, berkomunikasi tujuan dengan disiplin pribadi 0,9 dan seterusnya. Kemudian dijumlah. Setelah itu kemudian mencari kolom hasil bagi. Kolom hasil bagi ini ditunjukkan untuk memudahkan kita untuk mencari lambda maksimum. Dan lambda maksimum sendiri didapatkan dari rata-rata dari kolom hasil bagi. Kolom hasil baginya itu jumlah baris dibagi rata-rata baris per elemennya saja. Kemudian setelah mendapatkan lambda max, kita akan mencari konsistensi indeks. Konsistensi indeks dicari dengan menggunakan rumus lambda max dikurang n
dibagi N-1 dan didapatkan hasilnya yaitu 0,02. Kemudian untuk konsistensi rasionya yaitu CI dibagi oleh RI, RI-nya dibagi 0,9. Kenapa 0,9? Karena order matriks yang kita gunakan itu ada 4, makanya 0,9 dan hasilnya itu 0,02. Jadi nilai 0,02 ini menyatakan bahwa rasio konsistensi dari hasil penilaian pembandingan mempunyai rasio 2%. Sehingga penilaian di atas dapat diterima, di penilaian Excel ini dapat diterima karena lebih kecil dari 10% menurut SETI. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.